Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Damai di hati. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu, mohon izin kita akan memulai satu pertemuan yang barangkali menjadi catatan baik bagi kita yang memanfaatkan momentum. Sebelum saya memulai, saya mau memperkenalkan diri, mohon izin. Perkenalkan, nama saya Taufik Bilfaki. Kebetulan sehari-hari sebagai office boy di Bawaslu Manado, alias komisioner. Saya bertemu dengan Ibu Jurani Rurukwa, anggota DPRD Kota Manado. Saya penyelenggara, dia peserta pemilu. Kita bertemu dan sekaligus juga sama-sama di bisnis Sentral Asia Raya di CAR. Sehingga itu saya menganggap bahwa pertemuan kita kali ini ketika dipertemukan dengan satu kegiatan yang menurut saya menarik, yaitu kita akan membahas atau membedah tentang satu sistem bisnis yang menurut saya bisa menjadi satu alat atau satu media buat Bapak Ibu semua memanfaatkan momentum pasca pandemi kita mencari pundi-pundi keuangan. Sebelum kita mulai, kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Jurani Rurukwa yang sudah memfasilitasi pertemuan kita di kesempatan malam hari ini, Bapak Ibu sekalian. Oke, terima kasih atas kehadiran teman-teman di kesempatan malam hari ini. Kami akan menginformasikan beberapa atau presentasikan bisnis yang sudah menjadi hal yang kita mafhum ya. Saya lihat di sini ada Bapak Ibu yang ternyata adalah, oke, saya berikan kesempatan untuk fokus dengan handphonenya masing-masing karena saya ini dosen kalau ngomong di depan terus mahasiswa yang nggak dengar tuh kadang-kadang repot. Minta maaf ya, saya harus ngomong kayak gitu karena hosa. Sengaja kita menggunakan fasilitas di tempat umum. Biasanya kalau ada ajakan bisnis atau ada pertemuan-pertemuan bisnis itu di tempat-tempat tersembunyi. Kali ini kita memberanikan diri membuka diri untuk bikin pertemuan. Siapa tahu ada orang yang lewat bisa lihat. Artinya ketika kita berada di tempat ini berarti kita sedang menginformasikan sesuatu yang positif, sesuatu yang bukan abal-abal, Pak Usman, ya kan? Perkenalkan, kami ingin menyampaikan tentang keberadaan satu perusahaan besar yang sekarang belum booming tapi udah mulai viral, belum menyentuh ke daerah-daerah tapi di daerah-daerah udah banyak bunyi-bunyinya, yaitu satu perusahaan yang kita kenal dengan istilah PT Revival, nama Revival Network International. Kemudian menamakan diri dengan satu singkatan bernama REVER, Revival Forever, kebangkitan selamanya. Maksudnya apa? Ini artinya ternyata setelah saya pelajari perusahaannya dan juga kami datang ke Jakarta, ini adalah orang-orang yang pernah menjadi korban pengkhianatan, korban dan masalah-masalah yang barangkali kemudian penuh dengan revolusi untuk membangkitkan semangat bahwa ternyata bisnis jaringan itu juga harus bisa atau bisa dikerjakan oleh orang-orang yang punya pikiran. Jadi dia bangkit lagi, ya kan? Bangkit selamanya, bukan seperti banyak bisnis jaringan yang kemudian bikin sakit ontak. Oke. Perusahaan ini bernama PT Revival Network International. Dia berada di Jakarta Barat, di Jakarta ya, letak perusahaannya. Bapak Ibu bisa nanti kemudian ada slide yang bisa dibagi-bagikan, tapi yang jelas ini perlu dikonfirmasi bahwa perusahaan ini berada di Jakarta pusatnya dan sekarang sedang mengembangkan ke daerah-daerah untuk bisa disampaikan ke publik. Mudah-mudahan penyampaian saya bisa dipahami ya. Saya berusaha untuk beradaptasi di forum ini. Perusahaan Revival Network ini tentu bicara atau berada di bidang multi level marketing. Kalau sudah dengar istilah MLM biasanya ada yang biasa, ada yang kemudian merasa risih. Gak apa-apa, di sini saya yakin pemain-pemain multi level marketing, Pak Usman, Mbak Bunda, Bu Rani, termasuk saya, ya kan? Bahkan mungkin teman-teman yang lain. Saya lihat di sini ada dari beberapa anggota pengurus partai politik. Saya nggak bisa terlalu repot bicara partai politik karena penyelenggara pemilu soalnya bisa kena offside nanti. Kemudian perusahaan ini ada beberapa founder ya, ada beberapa figur yang kemudian menjadi
orang-orang yang bertanggung jawab secara nasional untuk mengelola perusahaan. Dan barangkali ini nanti bisa Bapak Ibu cari, kenal sendiri, ada orang-orang yang sudah tersohor, yang sudah melanglang buana di multi level marketing, manis, asam, pahit, garam itu sudah pernah mereka nikmati. Ada yang kenal, ada yang tahu track record, itu semua bisa dipahami. Tapi yang jelas mereka-mereka ini ketika mereka bergabung dan dengan sumber daya manusianya masing-masing, kemudian membentuk satu perusahaan besar yang kemudian disahkan atau dilegalkan oleh negara. Mereka punya komitmen yang sama dan dinyatakan untuk bangkit, untuk memperjuangkan lagi ekonomi bangsa pasca pandemi. Oke. Saya percepat saja. Tentu tiap perusahaan pasti ada visi misi. Jadi perusahaan ini dipastikan punya visi misi, dan juga yang paling utama ini, ketika ada orang mempresentasikan bisnis, tentu yang paling utama kita pelajari adalah soal identitasnya, legalitasnya, kebenaran keberadaannya, bukan perusahaan abal-abal. Ini yang paling pokok, ya kan? Betapa banyak kita semua ini tacolo dengan satu usaha atau satu bisnis yang ternyata itu bermasalah secara administratif. Anda bayangkan di OJK itu banyak sekali yang dikenal dengan perusahaan dengan nilai investasi bodong. Itu ribuan, Pak. Dan kita semua ini barangkali pernah tacolo di salah satu perusahaan yang kemudian ternyata justru merugikan kita. Nah, ini negara memberikan semacam legalitas, pengesahan bahwa perusahaan ini bukan perusahaan siluman, tapi perusahaan yang dinyatakan resmi di lembaga penyelenggara negara, utamanya dalam konteks SIUP. Oke? Pertanyaannya, ini perusahaan ngapain? Core apa? Dan iya, ini Revival, iya ada. Ini perusahaan core apa? Ya kan? Apakah kemudian perusahaan kuliner seperti Ratu Sate? Apakah dia menjual kambing? Seperti yang saya informasikan bahwa perusahaan ini bergerak di bidang multi level marketing. Oke, sekarang multi level marketing, MLM. Pertanyaannya, apa produknya? Apa yang dijual? Kalau kita udah bicara multi level marketing, otak kita yang paling pertama biasanya obat-obat, biasanya alat-alat kesehatan, biasanya kosmetik, biasanya mungkin pakaian dan lain sebagainya, parfum. Sekarang ada satu perusahaan yang mencoba untuk merevolusi sistem multi level marketing itu dengan sistem yang unik, yang menarik, dan produknya juga ternyata menjadi kebutuhan publik, kebutuhan masyarakat, tren masyarakat yang ternyata menjadi kebutuhan, kan gitu. Bukan cuma sekedar kebiasaan masyarakat, tapi udah menjadi kebutuhan masyarakat. Sebelum saya mau melanjutkan informasi tentang produk, saya meminta kita semua coba memperhatikan video di depan ini. Hai lady. Anggota DPR atau pejabat sekalipun lebih baik jualan pembalut perempuan jauh lebih baik, karena itu halal, ketimbang menjadi koruptor di lembaga penyelenggara negara. Jadi Bu Rani, ya, kita berikan tepuk tangan Bu Rani. Bu Rani keren gitu, terkenal di Manado sebagai anggota DPR yang teladan. Jadi saya kira itu prestasi yang luar biasa. Dia bilang, prinsip saya lebih baik saya jual pampers atau pembalut perempuan, pembalut perempuan kok pampers, daripada kemudian job-job di DPR, padahal banyak hal yang kemudian di balik layar ada kuc-kuc hotai. Oke, Bapak Ibu, jadi itu ternyata yang kita mau jual ini produknya adalah pembalut perempuan. Coba kita bayangkan kalau kita pergi ke toko-toko, logikanya begini, saya keluarin uang hanya untuk kemudian membeli pembalut istri misalnya, atau pembalut anak saya yang perempuan. Setelah pembalut itu saya beli, kotor, rusak, tidak dipakai, selesai. Tapi yang jangan dilupakan, pembalut-pembalut yang kemudian di umum itu biasanya mengandung apa yang disampaikan tadi, zat-zat tertentu yang ternyata punya potensi terjadi penyakit khusus buat seorang perempuan. Akhirnya diciptakanlah satu produk hebat dari yang namanya Pink Lady ini, yang diproduksi oleh PT Revival, yang sudah dinyatakan lolos BPOM dan juga Kementerian Kesehatan, bahwa ini adalah alternatif pembalut yang bisa menyelamatkan masa depan perempuan, bebas dari zat-zat kimia, dan dipastikan juga ini menjadi sesuatu yang baik, kesehatan. Nah, yang jangan dilupakan, Pak Usman kalau belikan pembalut kepada istri, beli habis, buang, duit berkurang.
Yang menariknya di PT Revival ini kita beli pembalut setelah dia habis, tapi dalam catatan riwayat pembelian kita itu dinyatakan kita memiliki uang. Dalam artian kita punya poin-poin tertentu. Jadi bagaimana caranya membeli sesuatu, mengeluarkan uang, tapi di saat yang bersamaan kita mendapatkan uang. Saya jual produk ini ke Pak Usman belanja atau Pak Usman bergabung, maka saya dapat duit. Kan logikanya begitu. Nah, ini yang sedang kita manfaatkan. Ada 1 triliun uang berputar hanya untuk beli barang. Di Indonesia ada 1 triliun doi keluar hanya untuk beli ini barang ini dia gitu. Oke. Ya soal keutamaan produk ya teman-teman bisa pelajari lah. Ada yang namanya Pink Lady yang digunakan pada saat siang hari, ada malam hari, dan juga ada yang di luar haid, apa istilahnya itu? Apa namanya? Ya, keputihan atau kemerahan. Produk yang selanjutnya ini gue banget. Produk selanjutnya adalah ini. Mungkin 1-2 dari teman-teman perempuan di sini mungkin pernah mengisapnya. Pertanyaannya, ngapain kita beli miliknya rapper? Banyak sekali nih di mega-mega mall. Tentu secara kualitas berbeda dengan vape-vape yang ada di tempat-tempat umum. Secara tampilan saja dia seperti pulpen, ya kan? Kemudian nanti kemasannya itu kayak apa ya? Kayak kotaknya kayak iPhone, elegan. Dengan sejuta rasa ya, artinya biasa orang isap-isap rokok elektrik biasanya ada rasa mangga, rasa-rasa tertentu. Nah, ini juga sama. Tapi yang membedakannya adalah dari sisi tampilan, kemudian juga dari sisi keuntungan. Maksudnya keuntungan bagaimana? Bayangkan saja kalau saya mengisap rokok elektrik, kemudian asapnya tebal-tebal, itu teman penasaran, ente beli di mana tuh barang? Itu di Mega Mall. Di sudut mana? Ada, pokoknya di lantai 1 ada, situ dorong jaga tulis penjualan itu barang pape, atau di kawasan ini, kawasan itu. Setelah yang satu bertanya atau teman saya bertanya, dia langsung pergi beli. Yang dapat untung adalah pemilik rokok atau pemilik pabrik atau penjual toko vape. Sekarang saya mau ubah nih. Ketika ada yang tanya saya mau rokok elektrik seperti ini, ente beli di mana? Beli Pak kita juga. Anak punya perusahaan yang jual ini, bagus itu model. Kalau ngana beli, ngana bergabung, ngana juga potensi dapat untung. Jadi setelah saya cuap-cuap, dia tidak jauh-jauh kemana-mana, dia langsung kasih duit. Habis saya merokok, saya isap rokok, kemudian saya berikan ke dia dan dia beli ke saya. Menguntungkan kan, bukan? Nah, ini yang menarik ketika perusahaan ini mencoba mengubah mindset orang dari yang namanya alat kosmetik, dari kebutuhan-kebutuhan lainnya. Kita ubah sekarang justru pembalut perempuan dan juga rokok elektrik. 80% manusia Indonesia itu merokok, baik laki-laki dan perempuan. Kita ubah sekarang dari rokok biasa menjadi rokok elektrik. Kalaupun dia rokok elektrik, lebih pilihannya masuk ke Revival atau ke Rever ini. Begitu ya Pak Usman ya. Oke, saya percepat saja. Jadi modelnya seperti ini rokoknya, tampilannya dengan size-nya itu sudah diinformasikan. Baterainya dia dicas ya seperti biasa, dan ini modelnya dia tidak seperti lebar vape sekarang, ada yang agak besar-besar itu. Ada juga yang tipis menipis. Nah, ini dia memang bentuknya lebih elegan dan pokoknya sadap mau pakai gitu. Pertanyaannya, apakah barang ini ada? Stoknya semua ada, mulai dari pembalut dan juga barang ini dia. Namun untuk rokok elektrik kita sifatnya masih inden. Kita menunggu dari Jakarta. Kalau yang pembalut ini, ya, hari Sabtu. Kebetulan member di Manado ini kami yang mendaftar belum terlalu banyak, ya kan? Dan stokisnya alhamdulillah jatuh ke tangannya Ibu Jurani Rurugua sebagai orang nomor 2 di perusahaan ini. Kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Rani. Dan yang saya bangga adalah beliau mengajak saya gitu. Ini yang bagi saya menarik. Karena biasa kalau ikut perusahaan-perusahaan begini ya, orang generasi yang paling dolong baru bergabung. Kali ini kalau Bapak Ibu semua bergabung, maka Anda berada di generasi-generasi awal. Belum kemana-mana nih barang gitu. Belum, ibaratnya leader-leader nasional belum datang ke Manado, belum datang ke Kalimantan, belum, masih badan di Jakarta. Tapi orang ini punya otak, langsung tangkap peluang. Oke, kita percepat saja. Harga. Ketika kita mau membeli produknya, kita mendapatkan 8 paket Pink Lady yang untuk siang, untuk malam, dan juga untuk ventilatornya. Kalau untuk malam dia dapat 6 paket. Harganya berapa? 500.000. Ya kan? 500.000 dapat 8 pack.
dalam hitungan member ini per 500.000, kalau kita belajar di ilmu multi level marketing biasanya ada istilah business value atau kita kenal dengan istilah BV, atau semut. BV. Kalau di dalam kan kambing, di sini BV. Kan gitu. Nah, satu produk atau setiap produk yang 500.000 itu satu paket, dia dinilaikan seharga 275 BV. Ini nanti ada hitung-hitungannya. Saya kira kita tidak usah terlalu panjang lebar. Saya berharap nanti ada momen dialog ya. Kita akan informasikan seperti apa nanti. Selanjutnya alurnya bagaimana? Kita punya pabrik memproduksinya, kemudian hanya lewat satu pintu lewat PT Revival ini atau lewat Rever, kemudian dijual kepada stokis, dikirimkan ke Ibu Rani atau ke stokis-stokis daerah, dan selanjutnya kita sebagai member atau sebagai mitra bisa menjualnya ke konsumen. Bahkan kita sebagai mitra pun bisa langsung pergi ke perusahaan untuk memesan. Hanya satu, kalau lewat stokis tidak ada biaya kirim, namun kalau lewat mitra langsung ke perusahaan itu biasanya ada ongkir dari Jakarta. Oke ya? Oke, ini informasi. Kita percepat saja karena mungkin sudah cukup larut. Marketing plan.